terkait dengan ini, terkait kembalinya tilang manual yang sudah diterapkan. Kenapa ini bisa kembali Pak diterapkan? Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Kapolri sendiri sudah menjelaskan waktu itu bahwa tilang itu harus tilang elektronik, tidak bisa lagi tilang manual gitu ya. Tidak bisa lagi tilang manual, dan itu waktu itu kalau tidak salah ada peraturan Kapolri yang mengatur terkait dengan hal itu agar bisa itu dituruti oleh jajaran sampai ke bawah. Nah, ini setelah diberlakukan, setelah diterapkan tilang elektronik, kalau tidak salah beberapa waktu itu yang pelanggaran-pelanggaran tercatat itu oleh Polda Kepri bahwa memang pelanggaran itu cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi sekarang kembali dalam hanya beberapa bulan ya, belum sampai 1 tahun itu diterapkan seperti Pak Kartijo tadi sebutkan waktu bincang-bincang bahwa itu sampai di Desember diterapkan. Nah sekarang sampai sekarang ini sudah kembali ke tilang manual ini. Kenapa ini kembali ke tilang manual ini dan bagaimana solusinya ke depan? Apakah ini akan tetap dipertahankan tilang manual ini atau seperti apa nanti Pak? Mungkin bisa Pak Sarbini menjelaskan dasar hukum terkait penerapan tilang manual ini dan seperti penjabarannya seperti apa nanti Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kami akan jelaskan mengenai tilang manual ya istilahnya masyarakat sekarang. Tetapi ini adalah maknanya adalah tilang non elektronik Pak. Jadi sistem penindakannya tidak menggunakan elektronik atau sistem elektronik yang dilengkapi dengan kamera, tapi bisa melakukan penindakan secara langsung terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang belum tercakup dalam ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Contohnya pelanggaran adalah menggunakan ponsel saat berkendaraan, tidak menggunakan helm standar, melawan arus lalu lintas, melampaui batas kecepatan, kelengkapan runmore tidak sesuai spek teknis, misalnya spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, dan lampu penunjuk arah. Menggunakan runmore tidak sesuai peruntukan, dan runmore yang overload dan overdimensi. Ini tidak tercakup, dan masih ada lagi beberapa pelanggaran yang tidak tercakup dalam sistem ETLE. Makanya disarankan dan diberi petunjuk oleh Bapak Kapolri berdasarkan surat telegram nomor 830 bulan 4 tahun 2023 untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup oleh ETLE menggunakan tilang non elektronik. Jadi tilang elektronik dan non elektronik ini bedanya cuma sistem penindakannya. Kalau elektronik penindakannya menggunakan elektronik yang menggunakan kamera-kamera ETLE yang sudah terpasang dan kamera ETLE yang menggunakan handheld. Jadi ada anggota yang berpatroli bisa menindak menggunakan handphone atau handheld. Itu sistemnya adalah sistem ETLE. Jadi tilang ini seyogianya kedepannya akan kita tingkatkan adalah masalah tilang elektronik. Jadi menggunakan ETLE. Jadi di kedepannya kita sudah rencanakan mungkin akan ditambah lagi berdasarkan dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Jadi seluruh wilayah Kepri itu akan menggunakan tilang elektronik, akan dimaksimalkan, akan ditambahkan perangkatnya berdasarkan adanya dukungan-dukungan dari pemerintah daerah. Ini kedepannya sudah kita rencanakan dan sudah didukung, tinggal pelaksanaannya saja. Tetapi untuk tilang yang non elektronik ini, karena semua tidak terjangkau oleh sistem ETLE ini, makanya diberi petunjuk dan beri arahan dari beliau Bapak Kapolri untuk tetap melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang tidak tercakup oleh tilang elektronik ini, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Sarbini, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, Pak. Ini ada yang disampaikan Bapak tadi itu terkait dengan ini dukungan pemerintah daerah ya. Ya, Pak. Dukungan pemerintah daerah. Seberapa besar dukungan pemerintah daerah agar bisa terlaksana tilang elektronik ini Pak? Tadi kan tilang elektronik dan non elektronik, dan ini
Bapak Kapolri menginginkan agar ini secara simultan bisa nanti menjadi tilang elektronik, nanti dibuat secara keseluruhan gitu kira-kira Pak ya. Betul Pak, betul. Nah, Jadi untuk tingkat provinsi sudah menyatakan mendukung, Pak. Jadi beberapa tilang elektronik ini perangkatnya sudah disiapkan. Ya. Untuk tingkat provinsi sebanyak tilang handheld yang menggunakan handphone sudah sebanyak 26 buah sudah disiapkan. Yang bersifat statis sudah 3 buah disiapkan. Jadi nanti tingkat kota dan tingkat kabupaten misalnya di Karimun, di Tanjung Pinang, di Bintan, ini juga sudah diajukan dimohon dukungannya oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena kenapa? Tilang elektronik ini akan membiasakan kepada masyarakat selalu tertib dan membiasakan kepada masyarakat akan selalu patuh terhadap undang-undang lalu lintas, sehingga untuk menurunkan atau mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas ini sudah terlalu signifikan tingginya. Di Indonesia ini tahun 2022 setiap hari orang meninggal di jalan sudah 3 orang, Pak. Nah, setiap hari. Nah, ini dari Korlantas, stakeholder dan pemangku kepentingan lalu lintas yang lainnya sudah melakukan langkah-langkah bagaimana untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ini dan fatalitas korban, Pak. oh ya. Ya. Jadi setiap hari 3 orang Pak ya. 3 orang, Pak. Sudah 3 orang. Bagaimana untuk mengukur 3 orang ini? Per jumlah penduduk kah atau gimana Pak? Tidak per ini, Pak, per kejadian. Ah. Ya. Data ini data nasional, bisa kita lihat di IRSMS, Pak. Kita ada data namanya IRSMS. Ini data dari Korlantas, pusatnya di Korlantas. Korlantas Ya, ya. Pak. Oh ya. Oke. Berarti ini pelanggaran yang ini tadi ya. Ya. Pelanggaran yang sangat-sangat banyak ini.